Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi sama seperti pada saya masih sampai hari ini pagi siang ini wartawan yang bertanya apa betul Pak Rocky mengucapkan bajingan tolol pada Pak Prabowo. Hal yang sudah berkali-kali diterangkan bahwa itu ada potongan video yang kemudian diedit oleh para buzzer yang akhirnya diketahui bahwa itu ada upaya justru untuk memprovokasi keadaan. Tapi saya mau terangkan terus-menerus bahwa kita akan hidup di dalam perkelahian isu kalau tidak ada kepastian arah tuh. Jadi para buzzer Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Blurok Production. Sedulurku dimanapun Anda berada, itu tadi cuplikan pernyataan tanggapan dari Rocky Gerung yang menjawab atau menanggapi pernyataan dari Presiden ke-8 kita, Bapak Prabowo Subianto, saat berpidato di Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama. Saat beliau pidato, beliau menyindir seseorang yang mengatakan dirinya bajingan tolol. Nah, pernyataan itu kemudian mendapatkan tanggapan dari Rocky Gerung satu hari yang lalu, tanggal 7, di live di channelnya, di Rocky Gerung Official, bersama Hirsu Peno, wartawan senior. Beliau menyatakan, atau Rocky Gerung menyatakan bahwa itu adalah ulah dari para buzzer yang ingin mengadu dirinya dengan Pak Prabowo. Sebenarnya, kata Rocky Gerung, pernyataannya itu lebih luas lagi, masih ada kelanjutannya, tapi dipotong sampai di situ. Nah, kira-kira seperti apa lengkapnya, kita saksikan saja. Dan nanti silahkan tinggalkan komen di channel saya ini kalau sepakat atau tidak setuju atau sepakat, ya silahkan, apapun terserah, silahkan. Mari kita saksikan saja. Saya tidak mau berkomentar apapun, ya. Kita saksikan saja pernyataan Bung Rocky Gerung secara lengkap dan cuplikan pidato Pak Prabowo berikut ini. Oke, terus. dan saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dalam momen kegelisahan politik semacam ini, ketidakpastian arah, makin bermain adalah para buzzer tuh yang mulai mengedit-edit video lama lalu ditempel-tempelkan. Sama seperti pada saya masih sampai hari ini pagi siang ini wartawan yang bertanya apa betul Pak Rocky mengucapkan bajingan tolol pada Pak Prabowo. Hal yang sudah berkali-kali diterangkan bahwa itu ada potongan video yang kemudian diedit oleh para buzzer yang akhirnya diketahui bahwa itu ada upaya justru untuk memprovokasi keadaan. Tapi saya mau terangkan terus-menerus bahwa kita akan hidup di dalam perkelahian isu kalau tidak ada kepastian arah tuh. Jadi para buzzer pasti masih akan seolah-olah membenturkan saya dengan Pak Prabowo. Itu nggak ada gunanya, sebab ketika saya menemukan sesuatu yang secara rasional kurang pada pemerintahan, maka pasti saya kritik. Tetapi kalau wartawan bertanya apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol, saya bilang iya, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN kedua, kalau Prabowo sedang membuat apa namanya itu SMK jilid 3. Jadi semua itu mesti kita lihat dalam konteks. Pada waktu saya ucapkan bajingan tolol, memang itu hanya diarahkan pada Jokowi, tidak pada orang lain. Dan potongan itu akhirnya beredar terus dan disebut itu Presiden ke-8. Pada waktu itu moderator membuat koreksi, yang dimaksud Pak Rocky adalah Presiden ke-7. Saya bilang ya, Presiden ke-7 maksudnya. Tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah keadaan semacam sekarang ini itu menghasilkan banyak betul sensasi dan upaya untuk memancing di air keruh.
janji pemberantasan korupsi harusnya dimulai dengan meninjau dari awal apa sebetulnya yang diinginkan rakyat. Rakyat menginginkan ada upaya untuk memperlebar petisi bahwa Jokowi harus diadili, dan petisi itu tumbuh secara digital atau bahkan secara fisik kita lihat ditempel di mana-mana. Kan itu penanda bahwa ada yang nggak benar dalam atau bukan yang benar, ada yang tetap digantung di dalam benak publik, yaitu meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi. Jadi kelihatannya isu ini akan terus berlanjut, dan pada saat yang sama kita mulai membaca bagaimana duel politik ini akan panjang tuh, dan itu akan membebani pikiran Pak Prabowo. Jadi selama kesibukan Presiden itu terhalang atau pada akhirnya terhalang oleh isu-isu yang sifatnya sensasional tetapi perlu ditanggapi substansinya, yaitu keinginan untuk diperlihatkan bahwa pemerintahan ini bukan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, walaupun sinyalnya sudah diberikan berkali-kali bahwa infrastruktur proyek strategis Jokowi itu harus dievaluasi, itu penanda bahwa akan ada jarak dengan Presiden Jokowi. Tetapi orang menuntut lebih dari itu, yaitu kepastian bahwa kabinet hari ini adalah kabinet Presiden Prabowo, bukan kabinet titipan dari Presiden Jokowi. Saya kira sinisme itu ada di publik hari ini. Nah, itu lur video kita kali ini. Semoga yang masih penasaran siapa sebenarnya yang mengata-ngatai atau menghina Presiden, ya, Presiden Prabowo maksud saya, itu siapa, ini terjawab. Ternyata yang dituju itu bukan Pak Prabowo, ternyata Presiden sebelumnya. Ya terserahlah, karena memang Bung Rocky ini sangat anti banget dengan Pak Jokowi. Tadi kita dengarkan bajingan tolol itu jika ijazahnya palsu lah, jika dia punya nafsu untuk membangun IKN lah, dan seterusnya. Ya itulah pendapat di era demokrasi. Terserah Anda menilainya. Semoga negara kita semakin baik-baik saja. Ya, tidak ada lagi kata-kata yang membuat hati orang tersinggung, atau membuat tidak hanya orang itu saja tapi banyak orang tersinggung. Jadi kalau ngomong yang jelas, mungkin begitu. Oke, terima kasih. Itu dari Borok Production pada video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.